Abu Ubaidah, Perang Yarmuk, dan Pengepungan Yerusalem. Bulan Agustus tahun 636 Masehi mendekati akhir musim panas Syria. Di sebuah lembah Narainan luas di tepian sungai Yarmuk, perang besar yang akan menentukan nasib Kekaisaran Romawi Timur di Syria telah berkobar. Nama besar Romawi dengan segala kekayaan strategi dan teknik militernya berada dalam tahap akhir pengujian. Selama berbulan-bulan, pasukan Muslim dari pedalaman Arab telah menguji kemampuan pasukan Romawi dalam berbagai pertempuran. Jatuhnya Damaskus dan Emesa merupakan alarm bahaya bagi Romawi. Mereka merespon dengan konsentrasi pasukan hingga 200.000 personil. Heraklius mempercayakan kepemimpinan puncak pasukan Romawi kepada Theodorus Triturius atau dalam bahasa Arab disebut Tazarik. Pasukan Muslim yang kalah dalam kuantitas dipimpin oleh Khalid bin Walid yang selalu didampingi oleh Abu Ubaidah. Hari pertama diwarnai kejutan oleh membelotnya Gregorius atau yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai Jaraja. Gregorius, salah satu panglima tinggi Romawi, memutuskan bersyahadat dalam bimbingan Khalid bin Walid. Di hari pertama perang Yarmuk tersebut, Gregorius syahid dalam pertempuran ketika mendampingi Khalid bin Walid. Pertempuran berjalan sangat alot di Yarmuk hingga beberapa hari selanjutnya. Pasukan Muslim memilih defensif tanpa melakukan inisiatif serangan. Di tengah-tengah tensi pertempuran yang semakin memanas, datanglah Mahmiyah bin Zamin membawa berita dari Madinah. Mahmiyah bin Zamin menyampaikan surat yang mengabarkan wafatnya Khalifah Abu Bakar dan diangkatnya Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Surat tersebut juga berisi instruksi Amirul Mukminin Umar bin Khattab tentang pengalihan jabatan Panglima tertinggi operasi militer di Syria dari Khalid bin Walid ke Abu Ubaidah. Dokumen sejarah tidak menyebutkan dengan pasti waktu datangnya berita dari Madinah. Sumber-sumber sejarah hanya menyebutkan dalam situasi perang Yarmuk yang genting. Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid bersepakat merahasiakan peralihan jabatan Panglima tertinggi. Khalid bin Walid akan tetap menjadi Panglima tertinggi hingga perang Yarmuk selesai. Memasuki hari kelima, pasukan Muslim yang mulai di atas angin mengambil alih inisiatif serangan. Di hari keenam, menjadi akhir pertempuran Yarmuk, pasukan Romawi kehilangan semangat tempurnya dan tergesa-gesa melarikan diri. Khalid bin Walid telah mengantisipasi situasi tersebut dan menutup berbagai celah untuk meloloskan diri. Setelah memastikan kemenangan di Yarmuk, Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah mengumumkan perayaan jabatan Panglima tertinggi. Khalid bin Walid tetap bersama Abu Ubaidah sebagai penasihat utama dalam penaklukan Syria. Abu Ubaidah yang kembali menjadi Panglima tertinggi operasi militer di Syria menggerakkan pasukannya ke Damaskus. Bahkan, salah satu Panglima tinggi Romawi yang berhasil lolos dari Yarmuk tewas dalam penyerbuan di Damaskus. Untuk kedua kalinya, pasukan Muslim menguasai Damaskus. Sebelumnya, pasukan Muslim terpaksa meninggalkan Damaskus untuk merespon konsentrasi pasukan dalam perang Yarmuk. Di Damaskus, Abu Ubaidah bersama para pemimpin kontingen pasukan lainnya mendiskusikan rencana penyerbuan selanjutnya. Yerusalem yang selanjutnya disepakati menjadi target kampanye militer pasukan Muslim. Bulan November 636 Masehi, pasukan Muslim bergerak mendekati Yerusalem. Saat itu, pasukan Muslim masih terkonsentrasi dari semua kontingennya. Yerusalem adalah kota sentral provinsi Palestina di bawah kontrol Kekaisaran Romawi Timur. Sopronius, pemimpin Yerusalem, telah memperkuat pertahanan begitu mendengar kekalahan telak Romawi di Yarmuk. Catatan sejarah tidak merinci detail pengepungan Yerusalem. Kota suci tersebut dikepung pasukan Muslim hingga berbulan-bulan lamanya. Pasukan Romawi yang bertahan di Yerusalem tidak bisa mengharapkan bantuan dari Heraklius. Bagaimanapun, Heraklius yang mengungsi ke Konstantinopel lebih memilih memperkuat pertahanan di Asia Minor. Sopronikus akhirnya menyerah dan bersedia membayar jizyah dengan syarat Amirul Mukminin Umar bin Khattab bersedia datang langsung ke Yerusalem. Abu Ubaidah pun menulis surat kepada Umar bin Khattab tentang permintaan Sopronikus. Amirul Mukminin pun datang ke Yerusalem. Umar bin Khattab datang ke Syria pada permulaan bulan April 367 Masehi. Abu Ubaidah, Khalid bin Walid, dan Yazid bin Abu Sufyan
menyambut kedatangan Amirul Mukminin di Jabiyah. Sedangkan pemimpin pengepungan Yerusalem sementara diserahkan kepada Amr bin As. Bulan April 637 Masehi, seiring kedatangan Amirul Mukminin ke Yerusalem, dibuatlah dokumen kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Umayyah. Dalam perjanjian tersebut, Yerusalem secara resmi diserahkan kepada umat Muslim. Seluruh kaum Nasrani diberi kebebasan dalam beribadah dan tidak ada pemaksaan agama. Dan untuk pertama kalinya, setelah ditindas oleh Kekaisaran Romawi dalam 500 tahun, kaum Yahudi memperoleh kebebasannya kembali ke Yerusalem. Perjanjian Umayyah merupakan dokumen pertama yang menggunakan penanggalan Hijriyah. Dalam perjanjian tersebut tertulis tahun ke-15 Hijriyah.